Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa yang kami banggakan dan yang kami sayangi. Mata kuliah kita sekarang adalah Metopen 2 yang merupakan kelanjutan dari Metopen 1, metodologi penelitian 1. Kalau Metopen 1 penelitian kualitatif, berarti Metopen 2 ini kelanjutannya adalah metode penelitian kuantitatif. Berbeda dengan metode penelitian kualitatif, di mana penelitian kualitatif adalah suatu penelitian di mana data-datanya atau informasinya itu berupa informasi gejala sosial, informasi non-angka. Sedangkan metodologi penelitian kuantitatif itu nanti adalah suatu penelitian yang data-datanya, sumber informasinya berupa angka. Nah, data informasi yang berupa angka itu nanti akan diolah dengan suatu disiplin ilmu yang namanya statistik atau analisis datanya menggunakan statistik. Jadi, penelitian kuantitatif, para peneliti kuantitatif syaratnya harus mempunyai bekal atau menguasai ilmu statistik di dalam melakukan olah datanya. Namun demikian, para mahasiswa tidak usah risau atau takut. Kenapa? Kalau dulu mungkin para mahasiswa takut dan khawatir melakukan penelitian kuantitatif karena olah datanya berupa angka. Sekarang tidak boleh, tidak ada alasan takut atau tidak bisa. Karena sekarang sudah ada komputer, ada laptop, bahkan sudah ada aplikasi yang sangat membantu para mahasiswa untuk melakukan olah data. Mahasiswa tidak usah atau peneliti tidak usah melakukan perhitungan, tinggal memasukkan angka-angkanya itu tadi, angka-angkanya ke dalam aplikasi dan hasilnya secara otomatis akan muncul. Itu penelitian kuantitatif. Jadi kalau kualitatif datanya berupa non angka informasi, tapi kalau kuantitatif datanya berupa angka. Dengan syarat melakukan penelitian kuantitatif harus tahu yang namanya statistik. Pokok-pokok bahasan yang akan dipelajari dalam penelitian kuantitatif terdapat pada skema seperti ini. Ya, skema seperti ini. Memang saya buatkan ringkasan supaya mahasiswa itu lebih mudah memahami, lebih senang, pokoknya lebih memudahkan lah. Supaya tidak takut. Skemanya hanya ini saja yang kita pelajari pada satu semester, baik untuk S1, S2, S3. Seorang dokter pun ya ini nanti skemanya yang dipelajari. Tentang apa? Rumusan masalah. Nanti kita bahas satu persatu. Rumusan masalah. Rumusan masalah itu apa? Nanti. Landasan teori. Teori-teori yang akan dipakai dalam penelitian apa saja ini. Kemudian perumusan hipotesis. Bagaimana cara membuat hipotesis dalam penelitian kuantitatif. Tahu apa itu rumusan masalah, landasan teorinya bagaimana, cara membuat rumusan hipotesis bagaimana. Itu penelitian kuantitatif nanti yang kita pelajari. Ini saya buat seringkas-ringkasnya supaya para mahasiswa mudah memahami. Meskipun kuantitatif tidak sekedar itu, tapi untuk strata 1 sekurang-kurangnya seperti ini. Ya semuanya ringkasannya seperti ini, ya. Kemudian bagaimana cara mengumpulkan data. Ingat, datanya itu nanti data berupa data angka. Kalau masih berupa informasi, Pak,
Ya diangkakan. Lah caranya bagaimana? Ya gampang. Misalkan jumlah mahasiswa bahasa Arab semester 6 IPMAFA berapa orang? Yang tadinya mahasiswa semester 6 IPMAFA menjadi jumlahnya berapa, laki-laki berapa, perempuan berapa, gitu. Usia di atas 20 berapa, di bawah 20 berapa. Itu cara merubahnya, nanti kita bahas satu persatu. Di dalam pengumpulan data itu ada teknik. Kalau diambil semuanya namanya populasi, kalau diambil sebagian namanya sampel. Ada teknik populasi dan sampel. Nah, di dalam pengumpulan data itu nanti butuh suatu alat yang namanya instrumen. Instrumen ini nanti sudah pasti dalam penelitian kuantitatif itu biasanya hanya menggunakan angket. Nah, angket itu nanti cara membuatnya bagaimana? Nah, itu nanti kita pelajari. Setelah kita mengumpulkan data, mengambil sampel dengan mengumpulkan data, dengan mengambil sampel dengan instrumen yang sudah kita buat, kemudian hasilnya kita analisis dengan ilmu, dengan teori-teori statistik. Hasil analisis kita simpulkan, selesai, sudah. Itulah penelitian kuantitatif, ya. Jadi para mahasiswa, jadi yang kita pelajari itu penelitian kuantitatif itu skemanya hanya ini, baik untuk strata S1, magister S2 maupun doktor, ya ini langkah-langkahnya hanya ini, merumuskan masalah, cari landasan teori, kemudian membuat rumusan hipotesis, kemudian mengambil data di lapangan, itu apakah seluruhnya atau sebagian, dengan menggunakan instrumen yang namanya angket. Angket dibuat kita peneliti sendiri, kemudian dianalisis dan disimpulkan. Itulah penelitian kuantitatif. Jadi tidak sulit kan? Tidak. Sebenarnya saya menerangkan ini ya mungkin 1-2 kali, 1, 2 atau 3 kali pertemuan selesai. Tapi kan tidak detail nanti, ya. Itu penelitian kuantitatif. Dan perlu saya ingatkan kepada saudara-saudara mahasiswa, penelitian kuantitatif ini adalah mata kuliah loh ya. Bukan pilihan. Mata kuliah yang harus kalian tempuh, yang harus kalian lakukan. Jangan seperti kemarin. Kalau mata kuliah itu kan harus dilaksanakan. Seperti misalkan kalian jurusan bahasa Arab, kalian jurusan Jawa, kalian prodi PMI, kalian prodi perbankan syariah, kemudian ada mata kuliah yang namanya bahasa Inggris. Maka tugas-tugasnya pun harus bahasa Inggris. Harus mengerjakan soal bahasa Inggris. Kemudian jangan merasa jurusan bahasa Arab tidak memerlukan bahasa Inggris. Enggak, harus kalian kerjakan. Kemarin itu kan salah mahasiswa yang ngeyel, tidak paham, saking tidak pahamnya ngeyel. Pak, kami itu nanti penelitiannya kualitatif, kami tidak melakukan penelitian kuantitatif. Kami hanya kok disuruh membuat proposal kuantitatif loh. Proposal kuantitatif itu mata kuliah, bukan pilihan kalian. Karena saya memberikan mata kuliah kuantitatif, maka tugasnya pun, tugas mata kuliah ini, tugas mata kuliah, bukan penelitian. Tugas mata kuliahnya pun mata kuliah kuantitatif. Kemarin itu ada beberapa mahasiswa yang tetap ngeyel, tidak paham, disuruh membuat proposal kuantitatif, dia membuat kualitatif. Alasannya dia tidak melakukan penelitian kuantitatif. Lu iki paham apa ora? Itu ya. Jangan diulang pada mahasiswa semester sekarang. Ini baik Jawa maupun ya semua prodi lah. Itu. Jadi kuantitatif ini adalah mata kuliah. Bukan pilihan kalian untuk melakukan penelitian, enggak. Jadi seorang sarjana itu harus memahami metodologi penelitian. Metodologi penelitian itu banyak. Ada metodologi penelitian kualitatif, ada yang kuantitatif, ada yang mixer, campuran antara
kualitatif dan kuantitatif, ada R&D, ada eksperimen dan sebagainya. Kalian ini mata kuliahnya memang kuantitatif, jadi tugasnya ya harus tugas kuantitatif. Itu jangan semaunya sendiri, ya nilainya ya nggak nyambung akhirnya kalau begitu. Itu ya. Oke, untuk permulaan supaya kalian tidak terlalu terbebani, pahami dulu bahwa penelitian kuantitatif adalah penelitian yang sumber datanya berupa angka. Angka yang data yang diolah, informasi yang diolah adalah berupa angka. Ngolahnya dengan apa? Statistik. Tapi tidak perlu takut karena sudah ada aplikasinya. Nanti kalian akan saya pandu satu persatu. Insya Allah bisa kalau kalian mau mendengarkan video-video pembelajaran yang saya sampaikan seperti ini. Begitu ya. Oke. Sebagai ya pemula nyulik lah ya ambil sedikit. Kita mulai dari yang pertama, rumusan masalah. Apa yang dimaksud dengan rumusan masalah atau apa yang dimaksud dengan masalah itu? Masalah adalah apabila, ya ini sudah dijelaskan di sini, masalah dapat diartikan sebagai penyimpangan antara teori dan praktek, antara yang seharusnya terjadi dengan kenyataan, antara harapan dengan kenyataan. Pokoknya asal terjadi penyimpangan pasti muncul masalah. Itulah masalah. Lah masalah-masalah inilah yang perlu kalian teliti sesuai dengan prodinya, sesuai dengan jurusannya masing-masing. Kalau jurusan bahasa Arab, masalahnya apa? Ya prestasi belajar bahasa Arab. Selain itu apa? Ya kedisiplinan belajar bahasa Arab. Selain itu apa? Dan sebagainya dan sebagainya. Banyak. Kalau jurusan perbankan syariah, masalahnya apa? Ya minat nasabah. Apalagi minat nasabah, layanan nasabah, terus apa itu? Minat nasabah, layanan nasabah, membeli gitu, kemasan barang dan sebagainya. Kalau PMI ya banyak lagi juga, pengetahuan agamanya bagaimana, terus praktek keagamaannya bagaimana, praktek ibadahnya bagaimana. Jawa pengetahuan agamanya bagaimana, bagaimana praktek menjalankan zakatnya bagaimana, kan begitu masalah. Lah masalah-masalah inilah yang mau kita teliti. Loh, kok ada rumusan masalah? Nah, masalahnya apa? Nanti ada teknik dan cara membuat rumusan masalah. Gitu ya. Ini sebagai pengantar, nanti saya sambung video berikutnya, rekaman berikutnya. Supaya apa? Supaya bisa diupload, supaya bisa dikirim. Kalau terlalu besar, terlalu lama nanti tidak bisa. Jadi dalam penelitian kuantitatif itu nanti yang dipelajari hanya ini. Ini kuasai dulu, apa saja. Ya. Ini baca dulu, baca detail ya boleh dari materi-materi ini. Kalian boleh, tapi nanti saya terangkan satu persatu ya. Jadi rumusan masalah, landasan teori, perumusan hipotesis, pengumpulan data, populasi dan sampel, pembuatan instrumen, analisis, kesimpulan. Jadi kita hanya belajar itu saja pada penelitian kuantitatif. Oke, nanti kita sambung pada video berikutnya supaya kami pecah-pecah ini. Maaf kami tidak bisa melakukan pembelajaran lewat Google karena memang tidak bisa. Internet di tempat saya itu blank. Sudah ada 2 kali petugas dari Telkom Pusat Jakarta sana datang ke tempat kami, memang tempat saya itu blank, tidak ada sinyalnya gitu. Jadi caranya ada begini, nanti kalau memungkinkan ya nanti kita lewat Zoom atau gimana kita komunikasi, nanti kita janjian begitu. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.